Terima kasih pemirsa, Anda masih dalam dialog dengan tema Mimpi Jember Dulu, Kini, dan Mendatang. Kalau kata orang sih, banyak belajarlah dari masa lalu. Karena dari sanalah Tuhan banyak menyelipkan banyak contekan ujian untuk masa depan. Begitu Pak Hendy. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Ya. Visi misi yang masih layak dan baik ini untuk dilanjutkan, ditindaklanjuti demi kebaikan bersama saat kepemimpinan Pak Jalal. Menurut Pak Hendy? Tadi udah dijawab sama mbaknya sendiri. Barusan yang sebelum menyampaikan pertanyaan udah dijawab barusan. Jadi jangan pernah meninggalkan masa lalu. Betul. Bahwa itu sebagai roadmap untuk program masa depan. Kami sudah meneruskan kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah bisa menikmati bersama apa yang karya yang dilakukan oleh Bapak Jalal. Apa itu? Jember Sport Garden. Jember Sport Garden kami maksimalkan pada tahun 2021 persiapan untuk Ponprof. Dan Jember ditunjuk Ponprof, kami sadar bahwa semua sarana prasarana yang dibikin pada saat itu oleh Pak Jalal tentunya perlu ada satu treatment. Kami treatment mulai tahun 2021 sampai tahun 2022. Keren kan? Keren dong, akui dong. Luar biasa. Jember. Harus diakui, ini Pak Jalal. Saya cuma memoles saja. Saya sadar dan saya ini santrinya beliau. Tentunya apa yang dibuat oleh Pak Jalal Jember Sport Garden ini monumental. Dan wajib hukumnya dirawat. Wajib, dengan siapapun. Sampai kapanpun. Dengan siapapun nanti ini. Kan bupati ini nggak selama jadi bupati nih. Betul. Nanti ada lagi bupati baru-baru, nggak usah mikir macam-macam lah. Yang ada itu terusin, bagusin, maksimalkan. Dan itu keren sekali, Jember Sport Garden itu kelas dunia itu. Bukan kelas nasional, bukan ecek-ecek Sport Garden. Cuma tinggal duitnya aja dipakai yang kencang. Dan itu kami melakukan perawatan tahun 2021, 2022. Kita bentuk berkolaborasi dengan teman-teman. Kita ikutin Ponprof dan alhamdulillah dari posisi 24 kita ranking 24 dari 38 kabupaten kota kita naik ke posisi 9. Bukan naik, terbang ke posisi 9. Terbang sekali. Terbang ke posisi 9. Peringkatnya jauh sekali ya Pak ya. Dan kenapa seperti itu? Akibat adalah sarana prasarana yang sudah disiapkan lebih dahulu. Bukan kami tidak membangun apa-apa. Kami hanya moles saja, memoles, tapi luar biasa jadinya bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember. Dan tentunya program-program Pak Jalal seperti sudah saatnya Jember apa itu Pak BBG ya, BBG bulan berkunjung ke Jember. Suasana bulan berkunjung di Jember yang dipakai Pak Jalal itu menginspirasi saya untuk mengatasi inflasi di tahun 2021, 2022. Dan kami buktikan dengan pada saat itu Pak Jalal menyampaikan bulan berkunjung di Jember. Bulan. Kami kalau enggak, saya teruskan dan namanya murid kan harus bisa berkembang. Betul. Kalau enggak berkembang, itu namanya muridnya enggak berkembang. Itu namanya. Murid telo namanya itu ya. Saya lakukan itu dengan apa? Saya gerakan bukan bulan berbagi, tapi setiap hari kita hari berkunjung ke Kabupaten Jember. Dengan apa? Kami menggerakkan UMKM dan kami bilang kepada Pak Camat semua, Pak Camat harus mempunyai kegiatan sebanyak mungkin di outdoor. Di outdoor, sertakan UMKM seperti hari ini. Hari ini dan kami termasuk beberapa organisasi kemarin dari saya sampaikan aja dari Muhammadiyah mau ngadakan muktamar Pak Jalal kemarin mau di gedung. Saya bilang jangan dong, alun-alun dan gitu. Muktamar dan alun. Tapi minta tolong saya sertakan UMKM saya. Saya punya ribuan UMKM dan kami punya tenda semuanya. Itu dilakukan. Apa yang kami dapat? Duit berputar dan alhamdulillah bulan Agustus izin Pak Jalal Jember salah satu kabupaten dari 15 kabupaten yang bisa menekan inflasi di saat BBM naik Pak. Dan kami mendapatkan hadiah dari Presiden 10,4 miliar. Alhamdulillah. Dan luar biasa keren, ini. Luar biasa. Ini adalah proyeksi. Kalau kami dulu di sekolah teknik itu diajari ilmu proyeksi. Kalau sudah diajarin satu titik lubang dengan Pak Jalal pada saat itu adalah bulan berkunjung Jember. Itu adalah lubang pintu masuk. Saya harus ngeliat gini, luarnya harus lebih lebar. Lebarnya gimana? Bukan bulan yang berkunjung dalam bulan itu, tapi day ya, berhari, hari yang berkunjung setiap hari ke Kabupaten Jember. Semakin Itulah termodifikasi ya, baik. makanya mohon izin teman-teman warga masyarakat Jember dan seluruh masyarakat Jawa Timur dan Indonesia datanglah ke Jember. Kami punya event setiap hari di Kabupaten Jember dan itu volumenya bukan volume untuk 100-200 orang tapi untuk ribuan orang dan banyak tempat. Dan kami garanti insya Allah di Jember panjenengan bisa kita layani sampai pagi dengan seluruh event-event yang ada dan bermacam-macam bentuk.
Baik, Gitu. luar biasa. Dan saya sekalian di event ini izin ya, kayak sampaikan saya umumkan sekali nanti tanggal 20 November kami akan membuka acara nonton bareng di alun-alun dengan layar LED lebar, mungkin pertama kali di Indonesia layar lebar ukurannya 6 meter kali 15 meter LED. Kami full setiap hari buka layar lebar di tengah alun-alun Kota Jember. Luar Monggo silakan hadir biasa. nonton bareng. Ini sebuah Piala Dunia. modifikasi Oh, dan Piala inovasi. Piala Dunia. Piala Dunia kita nonton bareng untuk Piala Dunia. Iya. Hadir ke Jember semuanya. Baik, terima kasih Pak Hedi. Pak Jalal, sekarang kalau melihat potensi yang dimiliki Jember, mulai dari sumber daya alam, pegunungan hingga lautan, semua kita punya ya Pak ya. Bagaimana cara mengembangkannya yang sangat berpeluang nih menurut Pak Jalal di era saat ini? Ya, kuncinya manajemen ya. Sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusia ada, anggaran ada. Hal ini mengapa saya katakan manajemen, sumber anggaran ya, Iya. khususnya dari pemerintah kan terbatas. Keinginan, kebutuhan masyarakat mungkin kalau tiap tahunnya lewat usulan bisa sampai dengan 50 sampai 100 triliun mungkin usulan mereka. Tapi kemampuan APBD kan terbatas. Pandai-pandai lah Pak Bupati ini membuat sebuah dengan tim yang ada, dengan DPR, mengalokasikan prioritas pembangunan yang ada ya, Iya. dengan kebutuhan, keinginan dan anggaran yang tersedia. Dan kepada masyarakat memang tidak mungkin bisa dipenuhi semua ya keinginannya. Oleh karena itu pandai-pandailah kita juga bisa memberikan penjelasan kepada mereka bahwa mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang terpaksa tertunda dan sebagainya. Tadi sampaikan akibat ada prestasi-prestasi baik dari kenaikan cukai, tembakau, rokok, ada pengendalian inflasi yang luar biasa, maka ada perhatian pemerintah pusat untuk diberikan kucuran alokasi anggaran yang tidak reguler ya. Nah, ini kan sebuah kejutan yang itu bisa kita manfaatkan ya. Jadi kuncinya manajemen lah ya. Iya, Ya, betul sekali. Pak Hedi tadi menyinggung sedikit soal bulan berkunjung ke Jember. JLC kita punya begitu Pak, Iya. potensi seni yang sudah mendunia bahkan. Dan sebenarnya kalau menurut Pak Jalal sendiri, untuk mengera kekinian kan begitu loh, untuk bisa mengembangkan JLC di era saat ini seperti apa Pak? Insya Allah Pak Bupati lebih paham daripada saya gitu Ada ya. inovasi Dia baru udah begitu ya, Pak ya? Tinggal di Jakarta lama ya. Jadi kuncinya ya sekarang eranya era digital ya. Jadi mau tidak mau digitalisasi 4.0 itu ya ya harus kita manfaatkan ya. Iya. Fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi mau tidak mau suka ndak ya harus kita sertakan itu agar event-event bulan seperti yang tadi, event-event kegiatan yang ada di Jember bisa juga dinikmati oleh masyarakat luar Kabupaten Jember bahkan mancanegara, sehingga mereka ada sebuah ketertarikan untuk datang ke Jember, Iya. termasuk para seniman, budayawan, ataupun aktivitas-aktivitas apapun ya, ekonomi, sosial, kemasyarakatan maupun seni di Jember dipacu oleh Pak Bupati dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas era digital maupun 4.0 yang sudah Iya. ada sekarang. Tidak bisa lepas itu ya. Lah penyelenggara semua sebagai pelaku informasi ini juga bisa Betul mendukung, sekali. ya. Ini terlihat dari feed Instagramnya Pak Hendi ya. Iya. Sangat full sekali. Setiap hari selalu ada video Iya, baru iya. begitu kan, memanfaatkan Iya, dunia iya, digital iya. begitu. Saya tidak punya, saya sudah ketinggalan dah. Tidak ada kata ketinggalan Pak, bisa buat akun dari sekarang. Nah Pak Jalal tadi menyinggung Pak Edi sedikit Iya. tentang hasil potensi perkebunan kita begitu. Iya. Nah melihat dari semisal tembakau, Iya. bagaimana untuk bisa mengembangkan mungkin dari petani dan juga kerjasama dengan perusahaan pertanian? Ya, jadi tembakau kita sudah tidak bisa dipungkiri lagi, tinggal mempertajam lagi masalah sekarang bayar pembelinya ya. Iya. Pembelinya, kalau sedang mutu macam-macam sudah ada semua. Dan kita buktikan bahwa cukai rokok pun juga kita naik ya, kita mendapatkan DBH CHT, dana bagi hasil untuk cukai rokok. Dan kami sekarang sedang bekerja sama dengan PTPN 10 untuk membuat museum. Museum sudah ada, museum tembakau,
Cuman kita akan lebih pertajam lagi museum tembakau yang memang dibuat untuk 3D ya. Jadi orang untuk apa tembakau? Apakah tembakau ini memang sesuatu yang memang harus disingkirkan? Harus memang harus dikembangkan. Dikembangkan di sisi kesehatan, di satu sisi ekonomi. Dan ini perlu ada edukasi. Semua orang perlu edukasi bahwa sisi manfaat dan mudarat ini di mana posisi mudarat, di mana posisi manfaat. Manfaat itu di mana bagaimana mentreatment posisi kemudaratan itu bisa lebih kecil kemudaratan tapi manfaatnya lebih besar. Dan ini perlu edukasi, perlu satu museum yang memang edukasi betul di dalamnya dan menyenangkan. Dan menyenangkan buat orang yang suka merokok maupun yang tidak merokok. Juga yang tidak merokok di situ bisa melihat apa satu kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat. Ya, yang merokok pun juga bisa beredukasi, bisa memahami lingkungannya yang bisa tidak tercemar, gitu ya. Hal itu perlu ada satu museum yang memang harus kita pastikan ini. Kenapa museum ini apakah untuk itu saja? Tidak. Kita untuk mempertahankan para petani-petani kita. Sekarang jangan lupa Mbak, ini ke depan ini saya sampai hari ini masih ada satu kekhawatiran tentang milenial yang mau jadi petani. Karena petani itu konotasinya hitam, rugi terus, bayarnya murah. Padahal jadi petani itu luar biasa. Bisa sukses juga. Bisa sukses sekali. Nah ini ke depan ini negara atau kabupaten, provinsi atau kabupaten yang bisa eksis ke depan itu yang bisa mempertahankan lahan pertaniannya. Karena perut kita ini bukan diisi dengan BBM, bukan diisi dengan harta karun, tapi diisi dengan beras, makanan. Betul sekali, Pak. Tidak akan pernah berubah sampai kiamat nanti. Jadi Anda punya uang 1 gunung, tapi tidak punya makan, nggak bisa apa-apa, tetap lapar. Tetap harus ada makanan. Nomor 1. Ilmu juga begitu, ilmu kita setinggi langit ke dalam bumi lah katakan, tapi Anda lapar perutnya, tidak makan, tidak bisa diterapkan ilmu itu. Ada edukasi di situ, nah, ada inovasi. kunci utama, bukan artinya makanan itu yang utama, tidak juga, tapi kita harus di warning, hati-hati tentang makan. Nah ini ekonomi ke depan justru di Jember dengan lahan pertanian perkebunannya yang nomor 3 terluas di Indonesia. Di Indonesia cuma ada 3 Mbak, yang terluas, Jember nomor 3, terluas. Ini harus kita pertahankan, makanya kami sekarang sedang menyelesaikan segera rencana tata ruang dan wilayah RT RW kita untuk mempertahankan itu. Dan lebih-lebih lagi saya mohon kepada teman-teman adik-adikku semuanya, ayo belajar petani di Jember luar biasa pertaniannya. Kita harus bekerja bersama-sama, insya Allah harga pertanian akan kita lebih bagus dan insya Allah 2023 kami akan membuat pabrik pupuk supaya kelangkaan pupuk tidak bisa kita atasi segera. Baik, luar biasa. Nah, semua sektor dan cita-cita itu tentunya berangkat dari sebuah akses yang harus dibuka terlebih dahulu ya Pak. Pak Jalal, dulu Bandara Noto Hadinegoro yang mungkin diprakarsai oleh Bupati sebelumnya Bapak Samsul Hadi Siswoyo, namun dikembangkan di era Bapak. Sebenarnya bagaimana Pak untuk bisa mengembangkan akses yang menjadi aset penting yang dimiliki oleh Jember? Nah, tapi jangan dijawab dulu, kita akan rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.